Profesor ya, apapun dilepaskan loh, kayak tadi ada Pakito dilepaskan, Matilda dilepaskan, hero-hero yang overpower juga dilepaskan, tapi ternyata efeknya sangat-sangat mengerikan di mana di game yang kedua mereka harus menghilangkan hero-hero tersebut nih, Ji. Yes, bener banget. Tapi di sisi lain mereka nggak mau untuk seorang Uranus merepotkan mereka di game yang kali ini. Dan ada statistik dari seorang Wan dengan KDA 5.1 dan juga 66% kill participation. Yang bisa kita bilang dari KDA masih diungguli oleh seorang Facehugger. Dan juga bahkan kill participation tidak terlalu jauh kali ini. Mungkin dengan adanya Xbox dari EVOS Legends mengurangi adanya jungler-jungler yang sulit ditumbangkan. Dan bahkan Esmeralda. Just in case dari seorang Poffius akan dipick dari tim EVOS Legends, mereka sudah mengamankan terlebih dahulu counter naturalnya, Profesor. Mengambil Esmeralda malah membuat aku berpikir bahwa EVOS Legends bisa banget untuk membawa Lilia bahkan di fase yang kedua nanti ketika dipick. Karena seperti yang kita tahu dengan territorial slow effect dari Lilia, apalagi di tangan Wan, Lilia M1 nih bos, beda pasti tentunya. Apalagi ketika EVOS Legends bisa memaksimalkan lagi pick-pickan yang mungkin ya menurutku dengan kehadiran Popol Kupa, Jauhead, Chow ini masih ada dan masih suitable banget untuk diamankan oleh EVOS Legends. Namun menurutku dengan mengamankan seperti Benedetta di awal juga udah oke banget. Tapi ternyata mereka malah ingin mengkontes Esmeralda di bagian late game, Ranger Mas. Dengan membawa Alice, mereka mau dokter anti mage PHD ini bermain di bagian late game, Ranger Mas. Yes, bener banget. Late game insurance sama satu lagi Profesor KB. Mereka nggak mau junglernya diudak-udak bagaikan maling sendal ketika hari Jumat. Lihat tadi. Bikin sirup. Bener-bener. Adok. Enggak, beneran itu diudak-udak bener-bener disamperin ke arah belakang. Lihat Persik sama Luminer kelihatan dikit aja. Gak usah batang hidungnya, baru bulu hidungnya aja. Seorang Kabuki sama seorang Godiva ikutan pula satu orang Facehugger, 3 orang masuk langsung ke arah backline EVOS Legends. Dan bahkan Kabuki dengan seorang Chow dan juga Kadita. Godita is back untuk di game yang kedua. Berarti ini udah bukan diudak-udak, tapi ini adalah kejutan HBD untuk tim EVOS Legends, Profesor. Oh, aku kira diobok-obok karena balik lagi Kadita membawa air di sini. Dan juga ini adalah satu efek dari Breath of the Ocean dengan stunnya. Dia sangat amat possible atau sangat mungkin sekali untuk memberhentikan gerakan dari Jauhead dan juga Alice kalau seandainya nanti EVOS Legends ingin main asal-asalan untuk nabrak. Kadita juga merupakan hero deny atau hero yang bisa menolak pergerakan agresif jump in. Makanya aku bilang tadi, EVOS Legends kayaknya mau mainin apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire di game yang pertama. Dan kali ini mengambil Kagura. Wow, menurutku EVOS Legends dengan mengamankan Kagura dan juga Alice ini udah sangat amat kelihatan mereka sudah ingin mengamankan 2 late game insurance. Apalagi dengan scaling Clock of Destiny dari kedua belah hero ini. Ada Kagura, ada Alice yang keduanya sangat amat membutuhkan Clock of Destiny dan juga deal damage nanti. Tapi pertanyaanku adalah, siapa yang bakal mengamankan life drainnya terlebih dahulu? Apakah RKT dengan Dominance Ice? Atau jangan-jangan Wan dengan NOD? Karena seperti kita tahu ketika udah memiliki NOD berarti regen dari Thalassophobia, dari Godiva itu udah bakal bener-bener hilang. Dan regennya nggak bakal setinggi mungkin Thalassophobia-nya ketika tidak ada NOD, Ranger Mas. Yes, bener banget. Tapi di sisi lain di sini lihat Keira sejujur-jujurnya memang dia bersinar sekali sih, apalagi pakai Pakuitonya. Bahkan dengan first bait yang dilakukan EVOS Legends, tadinya Keira ini mampu membuat EVOS Legends terketar-ketir di hutannya sendiri. Tapi di sisi lain dengan Esmeralda sebenarnya Keira juga nggak kalah luar biasa. Cuma perbandingannya adalah dengan Esmeralda yang tidak memiliki skill escape mechanism seperti seorang Pakuito, mungkin burst fire dari seorang Kagura ini bakal sedikit lebih mudah menangkapnya ketimbang dia menggunakan Pakuito. Dan di sisi lain, ini adalah tugas untuk Kabuki untuk mensepak yur dari seorang Wan Anamak dari Pontini, Pak Pulung. Iya, tapi dengan Kagura yang memiliki Flea juga ya kita lihat aja bagaimana momennya, apakah dia bisa memanfaatkan momen tersebut untuk bisa kabur dan juga lepas dari sepakan yang langsung mengarah ke area rusuk dari Kagura, ataukah dia akan langsung terkena. Tapi satu pen terakhir dari dari EVOS Legend ada Lilia yang udah dihilangkan. Facehugger, satu full hero-nya dilenyapkan. Wow, satu sudah dilenyapkan. Untuk kali ini dari tim EVOS Legends berarti akan ada 1 milih hero. Oke.
possibility terhadap seorang Roger ini bakal terbuka sangat bebas. Kenapa? Karena mereka ada Lilia di sana dengan kemungkinan hero tabrak melee yang akan dimiliki tim EVOS Legends sebagai ujung tombak utama dari tim EVOS Legends. Dan Aura Fire mengamankan Ruby untuk sisi samping agar tidak ada counter untuk seorang Chow itu sendiri, Profesor KB terhormat. Iya, dan bahkan ini dengan melakukan ban terhadap Ruby, dia udah nutup banyak banget potensi untuk melakukan area of effect team fight. Makanya di sini EVOS Legends ready banget, apalagi dengan jauh headnya. Tapi menurut aku, EVOS Legends juga di satu sisi butuh banget eksekutor. Entah itu mungkin mereka akan membawa Benedetta untuk Versik, tapi menurutku agak sedikit sangat beresiko kalau seandainya membawa Benedetta lagi. Kecuali kalau seandainya mereka emang membutuhkan metode split push. Karena area of effect team fight-nya ini udah bagus banget. Sisi powernya udah cukup banget dari EVOS Legends dengan menghadirkan Alice dan juga Kagura, Ranger Mas. Nyami gameplay kali ini. Link ternyata bukan Roger, tapi Link is back dari seorang Versik dan Hai akan menekan jungle apa. Kalau dia akan Baxia kembali, ini bakal cukup mudah untuk dia bisa mempertahankan dirinya dan tidak mungkin di solo kill. Tapi dengan adanya Harley dari Vesager ini bakal bisa nge-pick off Versik ataupun bisa nge-trigger ultimate dari seorang Versik. Di sisi lain, Kagura jangan sampai dia di solo kill oleh para pemain dari tim Aura Fire, Profesor. Link ya, Harley, dan Lancelot. Pilihan yang tepat ketika mereka sadar bahwa EVOS Legends benar-benar mainin timing, atau mungkin kita ngomongin soal snowball effect, dimana EVOS Legends sangat amat item dependent. Jadi mereka sangat amat membutuhkan item. Menit ke-15 itu baru mulai nih EVOS Legends kelihatan power spike-nya. Kekuatannya baru benar-benar kelihatan di menit yang ke-15. Sementara Aura Fire, mereka membawa Esmeralda untuk late game, tapi ternyata dengan membawa Chow, Kadita, apalagi ada Harley dan juga ada satu Lancelot, ini berarti Aura Fire ingin membalikan lagi playstyle-nya seperti tadi di game yang pertama. Dengan early stage yang bagus, apalagi Lancelot against Link. Di early game ini udah pasti Lancelot bisa lebih unggul dari sisi damage-nya. Tapi asalkan dengan satu syarat, jauh head dari RKT tidak mengganggu pergerakan dari Hai ketika dia melakukan early jungling. Tapi satu pick lagi dari EVOS Legends dan ternyata itu adalah ke arah Balmond. Ini adalah single target yang sisi powernya sangat amat bergantung kepada Kagura dan juga Alice menurutku dari EVOS Legends, dan membuat teman-teman dari EVOS Legends emang mau mendobrak tapi perlahan-lahan. Dan menurut aku sama seperti game yang pertama, early stage bakal jadi milik Aura Fire dengan early aggression, tapi ternyata untuk late game atau mid game, menurutku minimal mid game sampai dengan menit yang ke-13 dan 15, EVOS akan mencoba untuk mendobrak balik Ranger Mas. Yap, inilah hal yang udah diambil ataupun diamankan oleh masing-masing tim dengan 5 hero yang udah mereka pilih langsung. Berarti sesaat lagi Land of Dawn akan menjadi saksinya. Siapa yang akan mendapatkan langsung kemenangan di game yang kedua? Akankah EVOS Legends bisa menang 2-0 atau Aura Fire akan menyamakan kedudukan? Dan kita nantinya akan berangkat menuju ke game yang ketiga. Jadi buat seluruh teman-teman yang ada di luar sana, pendukung dari EVOS Legends dan juga Aura Fire, langsung aja banjirin kolom komen kita dengan dukungan kalian, dan juga kita hilangkan komen-komen negatif yang sedang mencari perhatian tersebut dengan spam dengan komen apa, Prof? Dengan komen Benar-benar, tapi kita langsung menuju ke Land of Dawn. Aura Fire versus EVOS Legends di game yang kedua Best of 3 series, tentunya dengan one anak mak dari Pontini. Back to the game. Kali ini malah di sisi lain, lihat Kabuki bersama dengan Godiva mengganggu pergerakan dari seorang Anti-Mage. Meanwhile di sana Little Wonder-nya bakal difokuskan, tapi ternyata ini adalah reverse psychology. Ketika kau fokus menuju ke Little Wonder, lihat orange buff-mu hilang, kawan. Ada orange buff yang udah langsung digas habis aja oleh Versik. Tapi Versiknya seperti mendapat gangguan juga dari Esmeralda. Hanya saja sepertinya orange buff udah berhasil diambil, berarti akan kekurangan dari jungling di early game ini untuk Hai-nya Niji. Alright. Bahkan kita lihat di sisi line one, seorang diri bakal coba ditemani. Versik masih level 3 dari seorang Godiva bakal coba dipasang begitu saja dengan level 2 nya. Dan what? Kali ini masih coba untuk masih selamat, bahkan first spot tidak oleh seorang Anti-Mage in the top lane. Lihat Vesager bakal menjadi bulan-bulanan warga, dan RKT smart misilnya dengan tamparan dari seorang anak kecil kali ini berhasil menumbangkan 1 poin. Dan
fun fact-nya yang ditunggangi oleh seorang Jawed, yang menungganginya adalah seorang Alis namanya Pak Pulo. Iya, anak kecil bernama Elis juga, sama-sama anak kecil yang sedang bertarung, tapi yang satu lagi bawa robot-robotan ya. Tapi Keira dan juga Godiva mencoba untuk bisa menghilangkan pergerakan dari Rek. Reknya harus pun mengeluarkan flicker untuk saat ini, tapi dia masih bisa selamat. Clovernya dengan Cyclone Swift dia mundur lagi ke belakang dengan adanya satu dash yang dia miliki nih, Ji. Yes. Dan kali ini para pemain dari tim EVOS Legends, mereka mengungguli walaupun belum sampai 1000, tapi lihat Godiva di depan sana, belum level 4. Kalau Godiva udah level 4, ini bahkan versi yang harus berhati-hati Pak Pulung. Petrify-nya sangat-sangat bisa memberikan permainan luar biasa. Menuju ke arah bawah sana, Clover telah berada di garis depan, tapi ternyata Facehugger kali ini udah mencoba untuk ngejaga mid lane-nya. Clearing minion di arah tengah, mendisiplinkan untuk team fight di arah Turtle Pak Pulung. Oke, udah ada setup yang langsung dilakukan. Ada RKT udah mulai mencolek. Versiknya memberikan damage ke arah Godiva. Godiva pun harus mundur sedikit. Akankah dia ingin maju ke bagian depan? Ocean Oditnya udah siap langsung dilemparkan ataupun dia maju. Tapi ditabrak dengan ada Unstoppable Force-nya. Masih bisa selamat. Masih ada Cyclone Eye dan dia pun masih berputar-putar aja di area tersebut. Nih, sedikit lagi turtle-nya dan berhasil diamankan oleh Versik. Yes, betul, bukan sembarang betul kali ini mengungguli dengan 1000 gol, tapi ternyata Anti-Match masih coba untuk bertahan satu hit terakhir dan bahkan ternyata Deadly Magic tidak bisa disatu. Flame Shot, one last hit. Versik is coming menjadi pilihan menuju ke arah rumput, satu hit terakhir dan bahkan langsung Neo bertemu dengan seorang Kabuki, nggak mau tinggal diam. Informasi telah diberikan, Hai berada di arah Little Wonder untuk mendapatkan satu bom momentum, tapi lihat round 5-nya seperti yang sudah kita duga, udah bukan sembarangan. Godiva dengan ditanya sebuah wombo combo yang menumbangkan seorang One anak dari Pontini Pak Pulung. Iya, itu Rockwave macam apa untuk sekarang juga Unstoppable Force-nya langsung aja menabrakkan, tapi Godiva masih dengan santainya melenggang dengan begitu bebasnya. 2 orang loh ngejar dia, kayak nggak ada beban sama sekali di dalam hidup Kadita nih Profesor dari 3 menit yang sudah berjalan. Ya, dan bahkan dengan 3 menit yang berjalan seperti ini, dengan tadi poinnya 2-3, perbedaan yang memang tidak terlalu signifikan, tapi membuat EVOS tuh sebenarnya agak sedikit nahan di sini Pak Pulung. Iya, REKT pun udah gak kuat lagi dan poin killnya masuk ke tubuh dari Hai. Menjadi sebuah keuntungan untuk Hai. Ada purple buff yang siap dia makan juga lagi nih, Ji. Alright. Bahkan kali ini para pemain dari tim EVOS Legends dan juga Aura Fire, mereka akan berebut ke arah Turtle yang selanjutnya. Tapi dari bottom lane lihat Kabuki udah mulai sedikit struggle istri melawan seorang Anti-Match. Perbandingan perbedaan satu level yang sekarang udah sama. Versi mencoba coba diganggu, Tornos telah dikeluarkan, tapi ternyata kali ini Phantom Execution masih ditahan dan bahkan Retribution-nya dipaksa begitu saja. Orange buff dimakan dan bahkan semua jungle diamanin oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Kehilangan 1 poin, tapi sampai telah dikeluarkan, Facehugger menjadi pilihan dan Unstoppable Force memberhentikan pergerakan dari seorang Ali. Dan bahkan One anak dari Ponti ini harus tertumbangkan di arah top lane sana menjadi tukar 1-1 untuk mid lane-nya Pak Pulung. Yap, masing-masing kehilangan wilayah sejauh ini. Ada Esmeralda yang langsung cutting minion aja, tapi dari Balmon akankah dia melakukan hal yang sama? Karena satu wave minion di bagian tengah yang udah langsung dia hilangkan. Terlihat Godiva masuk ke dalam rumputan, mau pergi ke arah mana? RKT yang akan masuk ke dalam rumputan tersebut untuk melihat di mana aja posisi dari Kadita. Udah ada lagi turtle-nya, siap Versika maju ke bagian depan. Siapa yang akan mendapatkan turtle-nya? Tapi ternyata untuk turtle kali ini masih bisa dipertahankan dan didapatkan juga oleh Hai-nya. Tidak jadi dicolong, Ji. Tidak jadi dicolong, masih coba dipertahankan begitu saja. Hai berada di garis depan, Phantom Execution keluarkan, mereka harus tumbang begitu saja. Tapi lihat Keira versus everybody, Clover menjadi pilihan. Versi fokus sekarang Little Wonder, dan tapi di sisi lain Facehugger ditukar RKT masih cuan for EVOS Legends dan bahkan Anti-Match kali ini sedikit kewalahan melawan silat dari seorang Kabuki di arah bottom lane. Pak Pulung dan juga Profesor KB. Ya, 5 menit awal ternyata lebih cenderung untuk bermain agresif dari kedua belah tim. Tapi aku tahu sih apa yang mau dimaksudkan oleh EVOS Legends. Mereka pengen si Versiknya bener-bener dapetin keuntungan. Lihat kayak dia dapetin 3 assist, dia udah punya Demon Hunter Sword, dia OTW ke arah War X. Artinya di sini Versik bener-bener mendapatkan apa yang dia mau. Dia unggul bahkan tadi sempat 1 level dan bahkan mendapatkan 1 orange buff lagi. Dia bakal level 10 sementara Hai-nya masih di level 8. Dan ini yang emang bener-bener EVOS Legends cari, Ranger Mas. Oke, betul sekali. T5 bakal coba dikeluarkan. Phantom Execution tapi di arah bottom lane lagi-lagi ada 1 korban dari tim EVOS Legends. Bahkan kali ini Clover yang bakal harus menanggung semuanya. 1 damage telah diberikan, seperempat darah telah keluar, 1 bar lumayan. Tapi ternyata di sana Torres sudah tidak ada. Versi menuju ke arah belakang, mencoba menyelamatkan sang abang RKT. Tapi ternyata sepertinya power tidak akan cukup
Tapi bakal coba dipasang begitu saja. Kabuki menjadi pilihan pertama. Hai dan juga seorang Pesager pun masih nahan banget. Atau Bubble Force keluarkan, puncher ke arah belakang, menghindari pergerakan dari para pemain dari tim EVOS Legends. Dua Dragon telah dikeluarkan, PTMS ke sini ada Torus, tapi kali ini Temple Soplet dihindari begitu saja. Permainan yang luar biasa, peseng yang dilakukan, tampaknya dibalikan keadaannya. Versik terlalu birahi, sang baik kecil. Kali ini harus tumbang di arah sana, dan bahkan kehilangan 3 player karena sebuah nafsu belaka, Pak Pulung. Wow, padahal masih bisa selamat tadi sebelumnya, tapi mencoba untuk memaksakan diri maju ke bagian depan. Memang ada space yang tercipta di sisi yang berbeda, tapi dengan kehilangan 3 player seperti ini berarti mereka mendapatkan kerugian yang sangat-sangat banyak, sehingga Turtle pun untuk hal ini masih terlihat bebas banget. Udah menyisakan sedikit lagi SP-nya, akankah Clover masuk dan juga untuk mencoba mengeluarkan satu lethal counternya. Pesager maju ingin mengeluarkan satu Dual Magic, tapi ternyata tidak, hanya mencoba untuk menggertak aja, Ji. Yes, gertak aja. Tapi kali ini lihat para pemain dari tim EVOS dan juga Aura Fire mengungguli dari segi goldnya, bahkan berbeda 3.000 menuju ke arah 3.000 perbandingan gold kali ini dari tim Aura Fire. Mereka mendominasi tapi turretnya hanya kehilangan 1 di menit yang ke-7. Objektif game yang mempertahankan semua dimiliki menuju ke arah sampai sangat langsung hilang begitu saja tanpa ada basa-basi hingga overturn dan juga wombo combo combro. Shot call yang dilakukan oleh seorang RKT sangat-sangat tepat, dan bahkan Tibet mencoba untuk bertahan, flicker ke arah belakang, PTMS dan tidak bisa bertahan lagi. One by one situation, Temple Soplet dikeluarkan, menuju pantai ke arah belakang, dihindari dan disisit. Versik tertumbangkan. 2 versus 1 ternyata menjadi salah satu hal yang tidak baik. 6 poin kill tertinggal jauh EVOS Legends, dan bahkan goldnya menuju 3.000 yang seperti sudah saya lantangkan tadi, Pak Bulu. Yap, lagi dan lagi belum 2 menit waktu belum berlalu ya. Masih ada 2 dead yang didapatkan langsung oleh Versik. Hanya saya yang berbeda, One yang masih bisa selamat lewat Rock Wave yang udah dikeluarkan oleh Godiva. Di tengah hampir aja Pesager menjadi korban, tapi Godiva terlalu memaksakan diri, malah dirinya yang menjadi korban. Begitu juga dengan keadaan yang dimiliki oleh One, di mana One yang pun harus langsung dihilangkan begitu aja. 1 wave yang dihilangkan di bagian tengah, sementara Keira dibiarkan begitu saja. Tidak bisa terlalu memaksakan karena untuk Versiknya sendiri tidak memiliki bahan bakarnya, itu purple buff, Oji. Yes, bukan sembarang main, tapi ternyata kali ini dari Facehugger sepertinya udah punya glowing one. Rotasinya bakal lebih cepat lagi, tapi RKT yang akan membatasi pergerakan itu untuk menuju ke arah bottom lane. Lihat, kalau seorang Clover bakal coba one by one situation dengan seorang Keira, dan sepertinya Clover agak kalah banding, dan bahkan dibalas dengan stiker Viva RRQ-nya. Kadita di depan sana bakal harus mundur terlebih dahulu. Recall tas-tas telah dikeluarkan, informasi telah diberikan dengan tandanya 5 detik lagi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn, Pak Bulu. Yap, dan udah ada POT juga tadi sepertinya langsung diamankan ya. Berarti untuk tengah kali ini Reknya bersiap dengan ejector, akankah melempar, tapi ternyata tidak. Oke, dijauhkan aja, bukan didekatkan ke arah One. Hanya saja Keira masih maju, memberikan sebuah efek dari coketannya, Stardust Dance-nya nggak kelar-kelar dari tadi. Semua yang ada di depannya tetap langsung akan dicoketin. Bancernya, Tonrosnya hampir aja mengenai ke arah Kagura, Oji. Tapi lihat, dia tahu ada potensi akan ada teamfight di arah mid lane, dan bakal memasakkan begitu saja 5 orang di depan sana. Satu buff yang dikeluarin, dan ternyata Sapa Ball dikeluarkan. Tidak bisa bertahan kembali lagi. Ultimate di arah bottom lane. Udah coba untuk maju, yang overturn dikeluarkan. Dan ternyata, oh my god, drop wave-nya miss. Karena sudah dapat siapapun, sedangkan The Whale dengan menunjukkan suara Versik Temple Soplet untuk kabur ke arah belakang. Monster kill didapatkan. Lord High kali ini yang bahkan mendominasi permainan. Dari seorang High, masih ada seperempat darah. Ditungguin Versiknya di arah top lane. Lihat Pak Pulung, EVOS Legends mereka kehilangan powernya, dan bahkan 3 player mengejar seorang Versik kali ini di arah atas, dan 1 hit terakhir Versik di Retribution is real. Card flag didapatkan, dan this is it. Kerugian sangat-sangat banyak untuk EVOS Legends, Pak Pulung. Yap, digempur habis-habisan. Cownya di atas sana, Kabuki dilempar lagi dengan ejector, tapi malah masih bisa selamat dengan tadi Jet Kundo. Lalu dia flicker, ditendang lagi Wave Dragon. Kau tidak mau dekat denganku, sana pergi. Aku tidak mau dekat denganmu, dan Lordnya pun akan menjadi free banget harusnya untuk arah Fire. Sebelum beberapa pemain EVOS Legends mencoba untuk masuk dan juga mendekat, tapi ternyata Daily Magic-nya, Poker Trick-nya tadi udah ada beberapa damage yang udah masuk, langsung dikirimkan ke arah Anti-Match. Anti-Match yang mundur guna untuk menyelamatkan diri. REKT diserang habis-habisan oleh Keira, tapi mereka semua EVOS Legend harus mundur terlebih dahulu, Oji.
Yes, benar banget. Lihat aura kali ini berbeda dengan aura yang dulu. Aura yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu dikatain, sekarang ku disayang. Dan lihat di arah top lane sana, seperti bakal ada team fight dari Versik yang gak punya purple buff dan itemnya. Silakan Profesor KP yang terhormat. Selang 3 menit setelah aku tadi bilang bahwa dengan 2 orange buff Versik benar-benar unggul 1 level, ternyata malah dibalikin. Hai sekarang yang unggul 1 level dari Versik dan bahkan case terburuknya adalah dia tidak mendapatkan purple buff dan dia udah punya endless battle serta Demon Hunter Sword, tapi itu gak cukup karena perbandingannya adalah Blade of Despair yang harus dibayarkan oleh Hike yang udah OTW juga karena Windtalker. Dia akan punya tambahan dari attack speed dan movement speed, dia makin lebih pasti lagi untuk mendobrak lini pertahanan dari EVOS Legends, apalagi ini masih di bawah menit yang ke-17 Ranger Mas. Yes, bakal ada tim fight di arah top lane sana, tapi tidak sangat bakal coba dikejar. Lethal Concept berhasil dihindari dan bakal Clover kali sekarang otomatis menuju ke arah belakang. Rompem dapetin 2, hilang 2 player dan bahkan Wana nama dari Ponti tidak bisa bertahan begitu saja. 2 hilang. EVOS Legend kali ini ketar-ketir melihat base bakal coba diserang begitu saja. Ini bencana. Aura bagus menuju ke arah base-nya, tapi tidak lanjut didapatkan. Dan this is Aura take the game tuh, Profesor. Yes, dan itu